emosi. Aku ingat waktu dulu aku dibully waktu SD waktu Tiga, dua, satu. Jengker santai. Oke, ini aku kedatangan tamu yang super istimewa kawan-kawanku semua. Nitizen Gitu ya? Jengker santai yang berbahagia. Aku kedatangan tamu yang cantik istimewa. Masya Allah. Dia punya dua nama, ya. Punya Ya. dua nama, yang satu Ita Mrungil atau Mrungil Seo. Ini bagaimana itu? Ada dua nama itu bagaimana ini? Pengen tahu banget apa biasa. Pengen tahu aku. Oke, jadi begini ya. Kenapa aku bisa dipanggil Ita AB dan juga Mrungil Seo itu karena dulu aku di sekolah, ya kan? Di sekolah itu paling kecil. Mrungil Seo itu dua. Seo itu aku sendiri yang bikin. Mrungil itu karena teman-temanku panggil Mrungil kayak nggak bisa tinggi. Aku tuh pendek di antara teman-temanku. Terus Ita AB itu karena AB aku dulu punya Kelompok. Iya aku punya duo kayak gitu. Namanya AB kan. Ita AB Arek Bojonegoro dulu kayak gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi, Tahun berapa? aku lupa waktu SMA kali ya. Dulu aku sama Mbak Aris. Lupa enggak sih Mbak Aris Victoria itu? Ya? Ya. Pacul ya? Iya betul. Soalnya dari dulu saya lihat sampean ya segini, sekarang juga segini. Nah maksudnya kayak gitu, Mrungil kecil Ya, dia, segini. bukan karena aku kurus, bukan salah iya. gitu kan. Dibilang awet muda, awet tua ya awet tua. Jadi di sepanjang masa, dia ada di sepanjang masa. Jadi Gitu ya? kalau dulu saya waktu muda, jenengan segini itu senior saya, sekarang saya segini. Aku juga masih segini ya, Masih segini ya, alhamdulillah. Masih muda juga. Terima Kemudian, kasih. kenapa kok tim Jengker Santai menghubungi Mbak Mrungil untuk berada di sini? Karena tujuan kita adalah beberapa musisi, penyanyi, kemudian yang bekerja di entertain bisa duduk di sini menyampaikan Unek-uneknya ya. bisa unek-unek, bisa sharing. Karena kita tahu sendiri bahwa generasi penyanyi sekarang Iya. banyak sekali. Banyak sekali. Supaya nanti ada etika, supaya Iya, yang muda tahu, yang muda tahu siapa toh senior kita itu. Betul. Paling tidak bukan kita butuh dihormati. Enggak, bukan. paling enggak kita gimana ya? Dia Harus bukan. tahu keberadaannya. Iya, gitu iya. ya. Misal nih kita satu stage gitu kan. Ada aku, Mbak Ita gitu kan. Ya paling enggak nyapalah. Menyapa. Udah itu aja. Itu Kita udah itu cukup. enggak kita Kalau enggak perlu enggak, terus wah yang gini kan enggak perlu kita. Kalau diadakan seperti ini, harapannya kan teman-teman kita nggak melulu jauh dari orang luar. Nanti teman-teman tahu yang generasi muda tadi loh. Oh inilah senior kita patut menghormatinya. Jangan panggil aku senior ya. Ya, mau nggak mau kan kita harus hormat. Kemudian Mbak Mrungil aja ya, nggak usah pakai Mbak ya. Oke. Mrungil, pertama kali menyanyi usia berapa? Aku kalau belajar sih SMP ya. SMP belajar sih dari antar kampung ya kan. Diajak ya kan antar kampung seriusan. Jadi diajak dari dulu di tempatku di desaku nih ya kan, punya orkes ya kan. Punya grup ya kan. Kemudian aku diajak sama bukan aku diajak karena setiap kali latihan kayak gitu nggak ada vokal ceweknya. Terus aku memberanikan diri nyanyi satu lagunya apa sih, Pertemuan, ingat nggak sih lagu Pertemuan? Nah itu Pertemuan. Akhirnya setiap ada job di kampung nih diajak lah, udah akhirnya ya tahu. Itu usia SD. SMP. Oh, SMP kelas 3. SMP kelas 3. Itu berapa kalau dulu itu Mbak? Sewaktu SMP. 50.000. Oh udah besar. 50.000 seriusan. Aku SMA masih 18.000. Ini padahal dia usianya lebih tua ada aku daripada kamu ya, tapi budgetnya lebih. Aku 89. Itu aku berarti. Pokoknya tahun 2000-an aku 18 tahun. Mohon maaf ya kan. 18.000 aku bisa aja. Musisi sakit itu enak ya. Kemudian
menyanyi sejak usia SMP, dari awal tadi ikut gabung-gabung di grup ya. Saya pernah mencari sebelum Mbak Ita kita undang, Mbak Murungil kita undang, kita cari dari teman-teman ini, cari di YouTube. Ternyata pernah punya single ya, ditayangkan di Raja Wali Musik, yaitu berjudul Pantai Cemara. Iya, betul. Ini lagu pilihannya Murungil sendiri atau memang dari manajemen? Enggak, ini arahan dari manajemen sih. Kamu tak kasih lagu ini, tolong dipelajari. Soulnya harus dapat. Soalnya gini, saya tahu Murungil itu adalah tipe-tipe cewek yang tomboy, betul, yang akas, yang aktif, ya, daripada penyanyi yang lain kan. Jenengan ini lebih satset buat. Nah, kemudian masuk di lagu yang berjudul Pantai Cemara ini lebih ada melonya, ada senengnya. Kesulitan enggak waktu itu? Kalau kesulitan sih sebenarnya enggak. Cuma aku harus bener-bener, kita harus dapat soul. Kita harus menjiwai lagunya itu kan ya. Dia itu lagunya patah hati banget. Dan sedangkan aku nggak pernah patah hati coy, ya kan? Suka sekali bebas ya. Terus akhirnya ya aku coba berusaha. Oh, lagunya seperti ini. Aku berusaha. Oh, akhirnya ya terjadi ya, itu ya. Jadi itu. Butuh berapa lama untuk mengeksekusi lagu itu, Pantai Cemara itu? Sebenarnya aku tuh orangnya malas-malas enggak ya. Jadi misal aku dikasih lagu ini, kamu garap besok, misal minggu depan terjadi, ya aku jadi. Tapi kalau aku malas ya malas-malasan kayak gitu. Mood ya. Kalau moodnya bagus ya, eksekusinya cepat ya. Oke, itu lagu ditayangkan di Raja Wali Musik pada tahun 2019. Semoga nanti semakin berkibar ya. Amin. Kemudian saya tahu bahwa ada fakta menarik. Saya sambil baca ya, soalnya boleh, datanya samain tuh, wah banyak. Harus saya rangkum ini. Au. Fakta menarik dari Ita AB atau Murungil Seo di masa pandemi beralih dari penyanyi dangdut sehingga menjadi ke kafe bersama grup band. Ini benar atau tidak? Betul ya. Di masa pandemi. Jadi karena pandemi tahu sendirilah ya, kita itu benar-benar dibatasi. Nggak cuma dibatasi waktu kerja pagi, malamnya juga kita benar-benar di off. Kita tahu sendiri pandemi waktu pertama kali gimana, kita benar-benar off kayak gitu loh. Terus aku nyoba diajakin temanku, udah kamu belajar nih lagu-lagu pop, kamu lagian suaramu ini lebih ke pop kayak gitu. Aku coba, akhirnya diterima, alhamdulillah sampai sekarang diajakin sama teman-teman. Iya, gitu. Saya lihat lebih banyak itu di IG-nya teman-teman band itu ada wajah-wajah milenial. Terima kasih anak band. Anak band ini menghiasi wedding di Bojonegoro ini. Terima kasih teman-teman dari band semuanya lah ya yang sudah pernah ngajak join aku. Terima kasih banget. Aku dari sana itu bisa banyak belajar intinya. Wawasan ya. Iya, belajar lagu. Ternyata kalau kita di dangdut, misal dua lagu kita duduk. Kita kan harus stay di situ. Iya, kan harus stay. Kayak gitu gimana? Kalau di band? Kalau di band ya kita stay sama vokal cowoknya gitu. Hai vokal idolanya aku. Ada lah ya. Ada. Soalnya saya melihat itu agak kesulitan Murungil. Iya. Kalau saya tahunya kan energiknya di panggung itu kan di dangdut itu kan luar biasa ya. Yeah. Kemudian membawakan lagu-lagu melonya band, kemudian rocknya band itu tetap diem gini aja kan. Gak selincah di panggung itu loh, karena terbatas tempat juga kan kalau wedding apa gitu. Ya kita lihat konsepnya misal wedding, masa kita mau petakilan ya. Kesulitan ya men. Apa pernah ngalami? Kalau aku lebih ke bank lagunya ya, karena mereka itu karena terbiasa, ya kan, mereka yang sudah terbiasa di weddingan setiap waktu ya kan, sedangkan aku anak baru dari dangdut pindah ke band, bukan pindah sih, aku belajar di band di situ. Harus mempelajari lagu-lagu mereka tuh seperti apa sih kayak gitu. Nadanya, kemudian koleksi lagunya mereka tuh seperti apa ya, seperti itu. Rata-rata yang laris seperti apa itu ya. Otomatis kalau wedding itu lagu-lagunya kan romantis kayak gitu. Nah, aku harus pelajari itu gimana? Wajib ya. Kalau enggak bank lagunya kurang ya beresiko bagi penyanyi. Nah itu masalahnya kan harus tahu, harus update ya. Update lah. Cuma kalau ini saya membandingkan, bukan milih bagus mana atau tidak ya. Kalau update dangdut sama update band ini lebih cepat mana? Dangdut setiap hari tuh update. Bikin pusing penyanyi. Kalau aku boleh bilang nih ya, bener kepala tak copot lah.
Soalnya kalau dangdut itu benar-benar kata Merungil. Jadi kita belajar lagu A, besok B sudah C sama data. Aku belum apal ini lagu, yang satu udah masuk, yang satunya udah masuk. Jadi kayak gitu. Aku susah. Makanya aku bilang gini, penyanyi dulu sama penyanyi yang sekarang itu oke, kita punya kurang lebihnya ya. Kalau penyanyi yang dulu itu mungkin lagu-lagu lawas kita oke. Kalau misal lagu-lagu yang sekarang kita ya bisa, cuma terbatas. Hai sepantaranku, gimana kabar kalian? Pantaranku. Wah banget aku. Kalian banget. Terus. Ya karena gini loh. Karena aku itu kan nggak nyanyi di dangdut aja. Jadi aku harus memanage mana yang aku harus belajar dangdut yang intinya yang lagi booming, mana lagu pop yang sekarang lagi booming, intinya kayak gitu sih. Kita melihat pergerakan sampean di dunia entertain ini tidak pada posisi yang, maksudnya tidak memilih posisi yang aman, yang nyaman, lebih memilih berpetualang. Nah, ya? betul. Karena saya lihat teman-teman tuh dia stay pada posisinya. Nggak Contoh kecil monoton saya gitu sendiri. ya. Saya kan suka lagu-lagu yang klasik. Saya tuh mau keluar dari situ, saya takut satu nggak bisa, takut nggak diterima, ada ketakutan sendiri. Tapi saya melihat jenengan keakraban sampean sama teman-teman musisi, ndak itu di dangdut, ndak itu di pop, kemudian juga usia dari segi yang baru sampai mereka Semuanya aman kayak, semua. kayak Mia itu ya. Merangkul ya. Kayak mami kita lah ibaratnya. Jangan bilang mami dong. Merangkul kita semua itu ya gini tadi, tujuan kita di Jengkel Santai itu menunjukkan bahwa bukan kita menunjukkan ada strata, tidak. Inilah urut-urutannya, kalian yang baru nyanyi itu ada senior kalian, hormati gitu. Contoh kecil jangan nyanyi di Wideng ada penyanyi dangdut sok gini-gini. Nah, kita menghindari itu. Kalau ada tayangan seperti ini kan pas lihat tahu. Oh ya itu. Meskipun mereka sudah tahu, tapi paling tidak kan ya seperti ini apa yang kita sampaikan. Kemudian aku mau bertanya ini. Sampean tuh lebih memilih genre pop ya. Itu karena pasalan pandemi tadi keluar dari zona nyaman. Oke. Apakah sampean itu nggak merasa kayak tertekan ya? Karena memang berangkatnya kan dari dangdut. Apakah merasa tertekan enggak? Kalau tertekan nggak, karena aku mikir aku punya ciri khas suara sendiri gitu. Misal dangdut, aku punya cengkok sendiri biarpun nggak yang semurdu kayak gitu kan. Lagu-lagu dangdut kan kalau coba kita lagu-lagu kayak Pecah Seribu kayak gitu kan. Di situ kan memang cengkoknya kan bener-bener cengkok kayak gitu kan. Tapi ya karena aku yang minim banget bisa cengkok, ya aku cengkokin sendiri dengan standar suaraku. Ya gitu aja sih. Itu malah bagus. Karena kita lihat banyak YouTuber penyanyi yang baru, itu juga wajah-wajah baru ya, bukan wajah-wajah yang lama. Bahkan penyanyi yang lama kita nggak pernah tahu. Jadi dengan niat yang dari Banyuwangi, Tulungagung, mereka wajah-wajah baru semua. Nah, dengan cara mereka bernyanyi, ada dangdutnya ya, ada popnya ya, bener kan? Jadi mereka mau misal nih dia kalau aku lihat musik dangdut sekarang dia lebih ke akustik, ke reggae, ke pop yang didangdutin, kayak enak, lebih enak sih menurutku. Lebih powerful, gak loyo. Betul. Kalau dangdut itu murni dangdut, seperti apa yang saya kerjakan tuh loyo. Kalau aku mikirnya lebih greget kayak gitu ya. Iya, ada gregetnya. Ibarat kita kalau saya laki-laki lihat perempuan tuh greget gitu loh. Atau sebenarnya apa kamu lihatku lebih greget? Nah, itu loh. Kemudian kembali ke profil, kelahiran mana? Aku Bojonegoro. Bojonegoro asli. Iya dong, ada Bojonegoro, bosku, Besti. Besti Bojonegoro ini, penyanyi Bojonegoro luar biasa. Merungil. Aktivitas selama pandemi selain bernyanyi apa? Ayo. Aduh, harus bongkar di sini ya kan. Fitness kah? Makan, ngemil kah? Oh, kalau aku lebih ke ini, karena pandemi, karena kita dibatasi ya kan. Ya aku treadmill di rumah aja deh. Olahraga kecil-kecilan kayak gitu. Kalau makan itu pasti karena aku suka makan banget. Suka, tapi kok masih stabil sih?
Apa rasanya? Hati senang atau hati susah? Kak, maksudnya kalau tubuhnya segini, kalau saya ini kan misalkan banyak pikiran dan kan saya makan banyak, otomatis perutnya kan besar. Tapi ngelihat penyanyi-penyanyi kok ya stabil segitu aja itu lah. Karena ya namanya penyanyi, kita dijual juga suara iya, body iya. Nanti kalau aku gembrot, ya gendut, masih mau nggak sama gue? Kan enggak kayak gitu. Berarti lebih banyak selama pandemi ini melakukan aktivitas hanya di rumah. Iya. Terus saya tanya lagi, pernah terpapar COVID gak? Alhamdulillah, insya Allah enggak. Nggak pernah ya? Enggak, insya Allah enggak. Selama itu berarti lolos ya? Lolos, banyak teman-teman yang pada KO iya. 1-2 minggu lolos ya, alhamdulillah. Lolos. Ya maksudnya yang pertama apa yang enggak, kedua? maksudnya selama pandemi ini kan udah 3 tahun ini ya. Oh. Pernah nggak sampai sakit? Pernah yang kemarin. Itu kan kayaknya semua kena arisan deh itu. Iya benar, kena giliran ya. Pernah. Kemarin pernah aku. Piye rasanya itu? Greges, meriang, merindukan kasih sayang besti. Kamu kita luar biasa ya. Kita kok greges ya, merindukan kasih sayang. Ya seperti itulah. Rasanya nggak enak namanya orang sakit. Kemudian kalau saya menanyakan lagi, setel tomboy itu hanya di atas panggung atau keseharian di rumah? Keseharian. Di rumah seperti Aku itu? garis bawain keseharianku juga kayak gitu. Nggak pernah, aku jarang banget. Nggak pernah aku pakai rok. Nggak pernah. Iya, aku nggak ketemu kemana kecuali nih pas memang live-nya itu teman-teman pada misalkan pagi apa baru pakai rok ya. Misal Itu pun kita pendek. dangdutan kayak gitu, aku baru pakai rok mini-mini lah ya, standar aja, nggak perlu Tapi pendek-pendek. tetap celana kok sampean. Soalnya aku nggak pernah sampean nggak tahu pakai celana. Ya emang lagi bukan lagi ya, emang aku tomboy gimana coba? Nah, aku soalnya nggak pernah kalau kamu nggak pakai celana. Mesti kemana-mana pakai celana. Maksudnya celana loh, Besti. Celana. Tepuk tangan. Luar biasa. Wah, Mrungilseo ini Mrungilseo karena sampean tomboy. Apakah suka tato? Kenapa? Suka tato? Nggak suka. Cowok bertato? Nggak suka juga. Cewek bertato? Kurang suka. Standar lah ya, maksudnya Iya, itu. iya. Ya gimana ya? Suka nggak suka, tapi ya teman-temanku juga banyak kayak Banyak. gitu. Kalau Ya Kim itu sendiri? seni, aku Ya, anggap seni. Ya kan? Kalau pribadi? Nggak tertarik, ya? nggak. Suka bersih ya. Kemudian kriteria kamu kan tomboy. Aku mau menanyakan supaya teman-teman ini yang lagi cari pasangan, kriteria seorang mrungil ya itu yang seperti apa sih? Kalau aku Kriteria teman, kriteria cowok, kriteria pokoknya sehari-hari lah. kriteria cowok nih ya, Ya. cowok. Kalau aku tuh nggak, yang penting dia tinggi, Tinggi ya. tinggi, cakep pasti Melindungi dong. ya, melindungi cakep pasti besti. Jangan gini doang. Iya, harus nyata ya. Harus dibuktikan dengan kenyataan. Bukan semata-mata karena duit, enggak sih. Apa? Juga terus. Wow, ada temanku masuk ke sini, ternyata dia fansku kali ya. Oke, lanjut. Kriteria cowok yang kamu suka apa, Mrungil? Aku lebih suka yang tinggi. Tinggi gendut apa tinggi? Bukan. Dia lebih tinggi, agak buncit, agak gendutan, pipinya cabi. Aduh, itu gemaskan kayak gitu. Perutnya gendut itu kok ada ning aku deh. Bukan lah, Bukan, enak berarti aja ya. kegendutan kalau segitu. Berharap ya. Terus warna kulit Kalau aku gini. Kalau aku tuh suka cowok yang gimana ya, yang aduh gagah gitu. Bukan yang keker kayak gitu, bukan kayak gitu. Soto mukanya dia shot. bukan kayak gitu. Jadi tinggi, yang bodinya oke lah, yang perutnya agak gendut. Biar enak di peluknya itu. ya Allah, Menggemaskan. batal bosku. Kemudian tak sambung lagi. Oke. Pertanyaan cepat ya. Ganteng, miskin, jelek, kaya? Miskin aja deh. Miskin tapi cakep ya? Cakep. Cakep, aku pilih ya itu. Yang penting cakep ya, karena Iya. bisa kerja sendiri ya. Bukan. Bukan. Karena berbagai keturunan, boy. Masuk akal. Berbagai keturunan ya kan? Ya kan, seriusan ya kan? Betul, setuju saya. Kemudian yang kedua, suka yang panjang atau yang pendek? Apa dong itu? Apa tuh, Nek? Coba yang cepat. Suka yang panjang atau yang pendek? Kalau pekerjaan aku lebih suka yang short.
jangan yang long maksudnya kayak itu. Pekerjaan ya. Untuk yang lain apa dong yang panjang? Ayo dijawab dulu. Kalau pekerjaan kan pengennya yang pendek-pendek, cepat selesai lah ya. Kalau pasangan aku suka yang panjang, maksudnya panjangnya tinggi gitu loh. Yang saya tanyakan adalah guling. Ya, guling saat menemani tidur itu suka guling yang panjang atau guling yang pendek? Ya panjang lah, gimana enak nyaman ya kan. Kalau pendek gimana cuma nyampe tangan doang. Yang panjang. Oke, saya sambung lagi. Suka yang lama apa yang cepat? Kalau perjalanan sih cepet lah. Jalan suka yang lama apa yang cepat? Cepat. Cepat. Saya menanyakan ini job. Ini saat main itu yang ingin durasi yang cepat atau yang lama. Kondisional lah. Wedding itu berapa jam sih Mbak biasanya? 2 jam itu pasti. 11, 12, 1 wedding. Tapi kita nyampe lokasi kan paling gak jam 10. Jam 10. Kalau di dangdut kan misalkan kita jobnya pagi itu berarti kan masuk jam 9 sampai jam 12 ya sebelum itu ya. Kalau siang di atas jam 12 sampai sore. Kalau wedding kebanyakan jam-jam 11 kayak gitu, jam 10. Maka ya. Jam maka bener ya. Kalau dangdut kan bisa sampai 3 kali job. Kalau merungil sendiri kalau dengan perjalanan karir yang sudah sedemikian rupa itu pernah nggak sehari sampai 4 job, 5 job? Ya gila, pegel tahu pe. Paling banyak berapa job? Paling 3 lah. 3 ya maksimal ya. Maksimal. Pagi, siang, malam sudah selesai. Kalau terlalu malamnya sampai jam berapa? Malam paling kalau sekarang kita jam 11. Sekarang ya. Sampai pernah ngumani nggak? Ngumani itu bahasa Indonesia pernah nggak mengalami? Apa? Job dulu itu kan sampai jam 2. Jam setengah 3? Enggak. Jam 1? Enggak, kayak tayupan gitu ya? Bukannya dangdut, mainnya jam 9. Enggak, berarti kayak jam-jam tayup kayak gitu ya? Enggak. Jam 1 baru selesai. No. Enggak pernah? Enggak. Wah, aku kok jadul banget ya. Enggak pernah seriusan. Enggak pernah. Seriusan enggak pernah aku. Mentok jam 12 aku selesai. Berarti memang porsinya jenengan pada waktu itu berarti sudah di kota. Kalau di desa itu seperti itu. Gila. Maksudnya pasar sampean itu di kota berarti. Gila, jam 1, 2, jam setengah 3. 8 kita datang cek sound, habis cek sound artis itu selesai jam 1. Kita nganter penyanyi pulang itu setengah 3 baru nyampe rumah. Dulu ya 18.000 itu. Rumahnya mana? Maksudnya area Tuban sini. Gila, setengah 3 baru nyampe rumah. Kalau jenengan kan mungkin Bojonegoro masih memang kalau kita boleh akui ya di nilai ekonomi untuk bukan gaji ya, maksudnya fee untuk penyanyi dan musisi itu memang duluan Bojonegoro yang ada nilainya lebih tinggi. Kalau saya salah direvisi. Kemudian saya sambung lagi. Dunia hiburan bagi Mrungil Seo itu apa sih? Kalau aku bilang dia itu kayak udah menyatu dalam jiwa dan raga aku. Ya itu. Raga sama jiwa. Ya, raga dan jiwa semuanya pokoknya. Kalau misal aku nggak ada kegiatan, sebenarnya kadang aku ngerasa boring. Ada ngerasain kayak gitu. Kamu juga pernah kan ngerasain boring kayak gitu. Tapi aku cobain sehari 2 hari di rumah, ternyata tuh gak masuk ya. Enggak enak banget. Berarti memang duniaku, jiwaku udah di musik sudah. Iya, soalnya kalau saya misalkan WA jenengan tuh kalau bahas musik itu balasnya cepet langsung tek gitu loh. Berarti bener ya. Jadi pertanyaan saya itu hiburan bagi Mrungil itu memang sudah jiwa ya. Iya. Saat saya tanya WA apa, tapi misalkan saya WA-nya di bagian entertain atau musik itu langsung sudah otomatis lah sistemnya. Tek gitu ya, bener ya. Itu sama dengan yang lain juga seperti itu. Tergantung pertanyaannya Tergantung. Dalam artian ini memang misalkan kenal orang baru sampean. Perempuan biasanya kan lebih cepat akrab sama orang baru. Bukan, maksud saya mengarahnya bahasanya itu jika dipancing dengan bahasa yang hiburan atau contohin. Misalkan, Mbak, aku kan orang baru ini. Mbak, boleh minta WA-nya gak? Misal dikasih misalkan. Oh iya, aku kasih, tapi setelah aku kasih terus kemudian dia WA yang nggak gendah-gendah kayak gitu, ya sudah. Cowoknya berarti kurang pengalaman. Misalkan ini saya ya, setelah sampean kasih ke saya orang baru, Mbak lagi sibuk apa? Itu kan pertanyaan buaya darat. Iya. Kan sudah aku normal. bukan tipe-tipe cewek yang seperti itu. Nah, seriusan. Kemudian kayak saya balik itu kan tanda ya.
Mbak Ita free untuk job nyanyi ini kapan? Kalau bahasanya hiburan itu langsung respeknya jenengan itu tadi sudah jiwa sama raga tadi langsung tek 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 makan Iya, gitu. iya. Tanggal berapa? Beda biasanya nah, itu ya, bener, bener ya? iya betul. Misal aku tuh nggak ada jiwa-jiwa yang sing, aduh basa basi yang sekiranya gak ono gunane kan Pak, aku mending skip nggak perlu. Giringan skip langsung. Iya seriusan. Luar biasa, tepuk tangan. Oleh males poso-poso, atuk sampean. Kemudian Durasi boy, iya, durasi. Aku suka yang lama soalnya. Makanan favorit Merungil Seo apa? Aku lebih suka oseng teri. Oseng teri. Betul. Masak sendiri atau beli? Masak sendiri dong, ibu yang masakin. Pedes atau manis? Aku suka yang super pedes. Aku suka pedes. Kalau oseng teri berarti ada terongnya dong. Bisa. Aku pokoknya ada teri dari dulu. Aku memang suka banget yang namanya teri. Sudah nomor satu. Aku paling suka teri. Dimanapun berada kalau ada teri itu langsung aromanya langsung mekrok-mekrok gitu. Seperti aku gitu lihat ya gimana gitu ya. Berarti kalau ada yang fans sama Merungil Seo ya, kalau pas lagi meeting ketemu carikanlah dia teri untuk memenuhi hasrat. Langsung aku bilang Mas, ya Allah Mas, I love you I love Mas. you too, I love you too, gitu ya. Oke, makanan favorit sudah. Olahraga yang paling disukai Merungil Seo, sepak bola kah? Gulat kah, tinju kah gitu ya. Tinju kah? Aku lebih suka Zumba. Zumba Aerobik. Aku suka semuanya. Pokoknya yang berhubungan dengan pergerakan tubuh, aku suka. Pergerakan tubuh. Iya dong. Wah, luar biasa ini. Ya. Perempuan banget berarti kalau sudah bahas itu ya feminim, tomboynya hilang. Enggak dong. Loh. Siapa bilang kalau tomboy itu kan sifat, sikap. Terus kemudian apa yang dipakai kayak gitu kan ya kan? Kalau namanya kita mau olahraga ya masa aku mau pakai yang gimana kayak gitu. Gitu, Ya enggak. Soalnya aku dulu pernah waktu zaman jadi mahasiswa kan satu kos sama pengajar senam. Oh ya? Namanya Mbak Kinar. Oh iya. Kenal, Aku tahu? ya itu. Bojonegoro, jadi Logo Iya. Dulu Itu guruku itu. ya Mbak Kinar itu satu kos sama saya dulu. Jadi kalau beliau saya baru punya kontaknya dari teman-teman saya cari memang. Beliau itu dulu kalau habis ngajar kita kan waktu tidur di kamar itu diobrai sama Mbak Kinar. Ayo senam gitu. Aerobik lah bahasanya apa. Saya lupa tempatnya. Maksudnya bagus untuk mengajak kita olahraga. Tetapi pada waktu itu malesnya kita itu sudah Iya, mager sih padahal masalahnya. itu gratis dulu. Kalau sekarang kan bayar, mager dia kan bayar. Bener ya? Iya betul. Nah, kalau dia gini-gini ya kita udah longop semua, nggak ikut senam. Ya udah liatin orangnya aja. Oh, apa ngedok ke site ngono. Wat. Iyalah, memang Bener kayak ya? gitu. Memang kita pecinta olahraga memang ya gimana ya? Memang suka sih. Aku pernah satu kos sama beliau dulu. Wah, Mbak Kinar. Aku 2007. panggilnya Mbak Kinar. Mbak Kinar ya. Mak Kinar bukan Mbak. Mak Kinar, Mak Kinar ya. Itu ya segitu, dari dulu ya segitu. Badannya ya segitu, face-nya ya segitu. Kayak aku ya. Yon. Iya, itu mungkin ya di atasku 5 tahunan mungkin. Mungkin 5 tahunan, di atasku 5 tahunan. Tapi ya masih segitu. Dan kita kembali lagi ke sini. Kamu suka emas apa suka gadun? Suka emas lah, gila apa gadun? Hop, ngomong-ngomong emas, kamu pakai emas apa itu kok bagus? Ayo dari siapa? Ayo. Ini dari mana? Ayo. Aku Emas apa gadun ini? Ayo. Aku suka emas, seriusan aku suka emas. Suka emas. Mas, gak suka gadun. Kalau aku pengen seperti itu harus gimana ini? Aku Boleh, coba ya. boleh. Ini Gimana? ini aku order di toko emas Mitra Terang Bojonegoro. Mana itu? Ada di, kamu tahu Giant yang lama? Tahu. Yang sekarang udah diganti. Indo apa itu ya? Itu Indo Group. kau masuk aja ke utara. Arah Kelenteng. Hah, iya betul. Bener, arah Kelenteng. Nanti di situ ada notaris, sebelah notaris pas itu ada terpampang nyata tralala traileri, ada toko emas Mitra Terang, di situ aku belinya. Bagus kan? Ya Allah bagus, apalagi. Kebetulan ini aku ini bawa ya dong. sepasang ya ini ya. Coba aku lihat. Sepasang nih. Cobain nggak apa-apa. Insya Allah. Bagus ya kan? Jangan dilihat, ini ada pasangan aku ya di sini ya. Oh gitu ya. Mohon maaf ya. Arahkan ke kamera aja. Ini berapa karat ini? Itu aku kurang tahu ya. Ini ya, berarti di Mitra Terang itu ada kadar mulai 3,75 sampai 7,50. Oh, betul. Ya benar ya. Mas Mitra Terang.
Kalau ini teman-teman penyanyi, entertainer yang lain atau ibu rumah tangga atau pemuda-pemudi ya yang pengen itu langsung ke sana atau ini dia melayani online juga? Atau Bisa apa? online bisa. Instagramnya apa? Instagramnya ada di Toko Emas Mitra Terang, Mitra Terang Bojonegoro. Apa lagi ya? Aku Apakah kasih ada lihat. promo-promo? dalam Ada. Ada. Apa promonya? Coba. Aku spill dulu ya. Ini Aku di soalnya mau jadi bencong ini. Aku harus melengkapi konteks itu. ini ada THR tebar hadiah Ramadan di Toko Emas Mitra Terang, belanja berhadiah uang tunai total senilai 5 juta. Nih. Jangan digeser ya, ada cowokku di situ. Oke. Lagi nongkrong aku fotoin dia. Toko Emas Mitra Terang, THR tebar hadiah Ramadan, belanja berhadiah uang tunai total senilai 5 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Ini mulai berlaku 28 Maret 2022 sampai 26 April 2022. Jadi guys, Besti, dipersilakan buat kalian. Ini ini jarang banget ya kalau Jarang. Apalagi di Kota di Bojonegoro itu kita beli emas kemudian kita dapat voucher belanja. Kayak itu kan rasanya tidak ada ya. Ini harus dimanfaatkan ini. Ya, mari ada kita teman-teman yang manfaatkan, tahu ya. informasi ini ya, yang muda yang lagi kerja pengikut jengkel santai yang ada di Malaysia, di Jakarta. Tapi aku tahu semua penyanyi-penyanyi Bojonegoro semuanya, hampir semua udah tahu lah punya member di sana. Seriusan. Jadi mau belikan orang tuanya. Oh boleh pasangannya. Masuk. Banyak pilihannya berarti ya. Alhamdulillah banyak. Spill aja nanti ya. Luar biasa. Oke. Mas sudah apa kalung kemudian emas. Ini apa ini? Anting. Semua ada di situ ya. Ada dong, lengkap. Insya Allah lengkap. Kalau aku butuh pengen tagadekan itu bisa di situ. Kalau digadekan Nggak bisa. begade ya. Udah jalur Paling Bapak. Nek masa-masa aku ini biasanya ngerti adel mas ngono ya. Nek penyanyi kan beli mas gitu. Aku punya mas-mas aja, jadi aku santai. Iya, punya mas-mas ya. Oke. Dari situ sudah kemudian perjalanan karir itu hal yang paling nggak mengenakan bagi Mrungil saat ada di panggung itu masa-masa seperti apa? Jadi waktu gimana ya? Aku Waktu batuk. apa? Coba. Jadi waktu aku nyanyi, kemudian ada orang yang iseng-iseng kayak gitu. Dia berusaha nyium aku. Weh, enak. Enak dia bilang. Yang laki-laki yang berusaha mencium berarti Iya dia kan seriusan, pengen. seriusan. Dicium, terus kemudian mau yang pegang-pegang kayak gitu. Sebenarnya banyak kayak gitu. Sering bukan. Menyikapinya bagaimana sampai? Ya aku diem, aku pasti diem. Memang. Ya sekarang gini, kita itu kalau ini seriusan aku bilang ya, aku tuh sebenarnya benar-benar ya Allah segini banget aku tuh nyari duitnya gitu. Kita yang dari rumah dandan cantik, berusaha ngasih yang terbaik untuk yang ini yang ngejob kita ya kan. Kita profesional tapi nyampe di sana kita diperlakuin yang nggak banget ya kan. Dia nyawer, oke silakan anda bapak ibu emas, terutama mas ya kan, silakan jenengan nyawer nggak masalah, kita alhamdulillah kita membuat kita semakin kaya ya kan. Pundi-pundinya. Kemudian nggak, kenapa sih harus pakai pegang terus berusaha nyium kayak gitu kan? Itu kan mindset ya. Aduh nggak banget. Sekarang gini. Kalau banyak orang yang bilang penyanyi seks, lagian bajunya seksi kok, lagian jogetannya gini kok, padahal aku tuh biasa aja. Yang enggak terus kemudian aku deket-deket yang gini-gini, enggak. Namanya orang kalau udah pikirannya udah ke arah situ kalau ya gimana? Terus mungkin dengan adanya tayangan ini kan ada beberapa yang sudah kita posting ya. Rata-rata keluhannya sama dari segi penyanyi cewek itu. Mereka paling risih kalau yang joget itu banyak. Kalau mungkin bergantian sih masuk akal ya. Kalau banyak itu risih apalagi rokok. Iya. Mungkin dengan tayangan ini untuk generasi yang sudah itu ya biarkan. Karena mungkin seperti itu. Yang belum yang muda-muda kayak teman-teman kecil-kecil ini, kalau mau joget dengan yang beretika. Ini yang perlu dicatat ya. Kita itu penyanyi panggung, bukan penyanyi yang lainnya gitu ya. Nyuwun sewu aja. Kita itu kan
di outdoor ya kan, dilihat orang banyak, apalagi misal nanti kalau jenengan itu nyium saya dan neone betapa malunya diriku, ya ampun, Apalagi ya Allah, ya sekarang Allah. diabadikan ini ya. Iya, masalahnya kayak gitu Pakai, kan. thumbnail terus dipakai kita merungil dicium, ada rame. Nah iya, masalahnya mudah. kayak gitu ya. Tapi itu nggak ada hukumnya kok kalau di panggung. Nggak ada kan? Mau masa dilaporin? Nggak mungkin. Tapi aku pernah sekali di satu desa itu, aku yang benar-benar nggak dihargain, penyanyi itu nggak ada yang dihargain sama sekali. Percaya nggak Nggak sih? usah disebut desanya. Nggak usah. Nanti habis ini tapi aku Aku tahu. iya, tapi di situ ada bapak-bapak keamanan satu orang yang berusaha membela kita, yang juga, woi kamu jangan juga kayak gitu, yang sopan kayak gitu. Yubi mbak, nyodong. Enggak, dia itu yang mepet. Gini. Karena di satu desa itu mungkin karena sudah identik, bukan identik, dia itu sudah suka sama penyanyi yang misal si A, si B, si C kayak gitu. Sudah Nah, punya langganan. berhubung mereka itu A, B, C, nggak bisa, akhirnya misal aku datang ke Ya. situ, mereka nggak terima. Loh, salah kita itu apa? Penyayang lainnya itu apa gitu. Kita lo ke situ juga di job ya kan. Enggak menawarkan diri. Wah, aku nih lo, aku enggak kan. Tapi di situ kita enggak dihargain, coy. Berarti dia fanatik pada yang dia tuju. Kadang-kadang harusnya kan nggak seperti itu. Aduh, ya Allah. Pernah ya aku gitu, pernah Mbak? kayak gitu. Aku Sering? seriusan, temanku tuh aku sampai dibilang, "Wah, kakinya kayak kaki gajah." Astaga. Wah, gila ya kan. Wah, penyanyi kusi. Pada Seriusan. bully kan? Seriusan. Nah ya berarti kan sama dengan bully kan itu, bullying toh. Bala lipne abang men bareng mangan bayi. Coba gila gak sih? Gila gak sih? Filter ngesot atau bayi? Seriusan. Semakin menarik ini, kesini semakin menarik. Nah, seriusan, aku pernah ngalamin seperti itu. Padahal ya aku mikir, aku tuh ke situ tuh atas undangan, atas job, aku tuh dikasih, nggak menawarkan diri, nggak minta intinya. Tapi berhubung ada salah satu apa ya, Babin kalau nggak salah ya, Babin apa bapak apa, itu keamanan itu yang berusaha membela. Bu, kamu kalau nggak terusin. Dia mereka. Kamu tahu nggak sih yang ngebully kita itu nggak cuma mas-mas yang muda-muda, ibu-ibu, bapak-bapak, tahu nggak sih? Iya, seriusan. Masya Allah. Gila nggak sih? Seriusan. Bojonegoro ya. Bojonegoro dong. Tapi hanya di situ toh, tahu yang lain nggak pernah tahu. Aku baru nemuin juga seumur-umur Ya, di situ doang gitu. Nanti lah aku kasih tahu ya. pasti itu. Semoga nanti sudah berubah zona lah. Karena seperti amin. itu sudah tergerus zaman. Padahal kita ke situ itu daerah yang kita datengin itu di bawah bambu, you know, di bawah bambu. Apalagi keadaan habis hujan, licin ya kan. Kita datang ke situ berusaha ngasih yang terbaik, kita nyampe di sana dapetin bulian doang. Ya Allah. Tapi, Saweran enggak? Jumlah jam tayangnya masih sama. Apa jenengan kan moodnya udah hilang kan itu? Karena kita profesional, player, penyanyi, MC, kita profesional, ya gimana ngikutin yang inilah peraturan ya. Ya. Terus gini, oke itu di salah satu tempat yang nggak mengenakan ya. Kemudian selama karirnya Mrungil Seo ini menjadi sosok Mrungil Seo itu memang keinginan sendiri, aku pengen jadi jati saya sendiri, jati diri saya sendiri, atau sampean punya mengidolakan misalkan Duo Ratu, Enggak. atau Macan, Enggak. atau Trio Zebra, No. atau apalah. Enggak. Ya, memang Jadi, murni memang iya. saya pengen jadi Aku diri pingin jadi diri sendiri aja sih, enggak ngikut. Soalnya kalau saya lihatin awet, menjadi diri sendiri itu awet. Jadi sampai saat ini kan masih berkibar. Alhamdulillah. Dulu berapa tahun yang lalu ya di Vakansa mungkin itu pertama kali kita kolaborasi, dan itu pandangan yang sangat bagus, perkenalan yang sangat bagus ya. Oke, supaya lebih menarik lagi, katanya sebelum menyukai menyanyi, sampean itu lebih suka menari. Betul. Itu dari siapa? Orang tua? Enggak. Karena di SMP dulu kan ada ekstrakurikuler. Nah, kebetulan di Pramuka, PMR, tari. Aku lebih suka ke Pramuka dan ekstra tari itu.
Karena emang dari kecil aku suka nari, ya type-typean lah kayak gitu. Pakai selendang, bukan Berarti selendang tari sih, dulu ya? gendongan ya kan, gendongan besti kayak Tapi gitu. sampe di masa muda nih dengan kondisi saiki mesti kuwuran loh sampean, mesti kuwuran dhewe zaman biyen. Yang gimana? Enggak dulu, maksudnya seusia sampean dulu waktu zaman sekolah. Ibarat kalau saya boleh katakan tuh praktis. Jadi kalau saya dulu kan udah ada geng-gengan gitu ya, cewek yang pakaiannya bagus, necis-necis, bagus-bagus. Dulu belum ada cewek itu bajunya dikeluarkan kalau SMA itu. Terus dikasih lem, namanya juga keretekan. Iya, Itu udah iya. bagus kan. Nah, misalkan dikumpulkan sama yang bagian geng yang dari desa-desa itu kan kelihatan kulu-kulu lah Pak. Iya, iya. Apa ngumani ya? Bukan ngumani ya, bahasa Indonesianya itu pernah mengalami nggak masa-masa itu ada geng-gengnya gitu? Pastilah. Pasti Semuanya, ya, mengalami semuanya. SMP, SMA, kuliah pun sama aja. Mengalami ya. Ngalami. Aku SD aku termasuk siswa yang kena bulian loh. SD. Jadi satu kelas nggak suka sama aku. Pernah. Jadi sepatuku dibuang, ditaruh tempat sampah. Seriusan. Kemudian sepedaku yang bilangnya mau dibakar. Padahal kau tahu sendirilah dulu itu sekolah itu aku pakai sepeda jelek banget, ya Allah, jelek banget. SMP juga sama, aku tuh pakai sepeda butut jelek banget. Dibully ya. Aku kalau di SMP alhamdulillah teman-temanku itu baik. Mulai banyak. Karena udah nyanyi kok. Bukan. SMP kan nyanyinya? Belum kelas 3. Aku nyanyi mulai kelas 3. kelas tiganya. Kelas 1 karena mungkin aku ini agak ceriwis ya orangnya, jadi supel kayak gitu, friendly. Ini woi kayak gitu. Akhirnya mereka tuh kenal gitu kan. Aku tuh sempat aku mau nangis nih ya Allah. Jangan nangis. Seriusan jadi gini. Aku seriusan nangis. Jadi waktu SMP itu aku teman-teman sudah pakai sepeda motor ya kan. Pakai sepeda motor, habis itu aku pakai sepeda sendiri, bayangin. Aku sepedaan sendiri, teman-temanku bertiga itu pakai motor. Aku dibarengin kan. Mereka yang boncengan aku, iya, jadi aku naik, iya seriusan. Tapi di situ aku pulang karena aku pengen pewek seriusan. Jadi karena aku itu terlahir dari keluarga yang biasa aja. Ibaratnya kita bisa makan itu alhamdulillah loh. Seriusan. Jadi beli sepeda itu jadi apa ya? Tukar tambah. Ngerti gak sih? Tukar tambah. Seriusan. Jadi gak kayak aku yang sekarang enggak. Enggak jauh. Ya, SMP ya. Jauh enggak. Makanya teman-teman tuh yang ketemu sama aku sekarang, Riel kamu mulai sombong kayak gitu ya. Aku ingat waktu dulu aku dibully waktu SD, waktu nggak ada yang nolong. Nggak ada. Maksudnya pada waktu itu sampean saat ngumpul pasti seperti itu pasti ya. Ngebully itu pasti ya. Iya, aku Dinyek lah ibaratnya. Iya. Aku sekolahnya bukan di SD tapi di MI ya. Di MI aku masih, tapi sekarang teman-teman gue tuh baik semuanya gitu. Aku tahu ya masa-masa kecil aku tahu gitu. Karena dulu waktu aku MI itu aku sering sakit. Sakitnya itu enggak sakit panas, sakit flu, enggak. Aku tuh udah pernah sakit liver, paru-paru juga pernah waktu kecil. Berarti kurus loh sampean. Aku tuh gimana ya, waktu kecil aku tuh bener-bener sengsara. Seriusan. Aku sengsara waktu kecil itu. Tak ingat sampai sekarang. Kalau lihat sekarang itu sama seperti ini, saya berarti berpikir bahwa itu untuk bukan melupakan ya. Untuk mensyukuri apa yang sudah didapatkan aja lah, iya. Bener ya. Intinya untuk mensyukuri Aku, itu sampai SMA ngalami itu. Aku sampai SD doang. SMP teman-temanku baik, cuma ya namanya SMP itu pasti ada geng-gengnya, itu pastilah. Soalnya pada tahun-tahun itu orang sudah naik sepeda itu loh, sudah kurang mampu ya, motor maksudnya. Motor iya. Aku sampai rata-rata orang mampu. Karena bapak aku itu kerjaannya apa sih, tukang pijat. Bapak aku tuh ngomong, Pak, aku gantiin sepeda toh Pak, bilang kayak gitu, sudah mini. Aku tuh namanya bapak yang orangnya kan ya almarhum bapak gue ya. Kamu itu kok gak bersyukur, anaknya apa ya dinikmati kayak gitu. Seriusan, aku namanya anak kecil, aku harus gimana coba? Ya paling gak, iya gitu. Ya Allah, sengsara seriusan. Tapi di balik sengsaraku itu aku tuh bisa
bisa gini. Sekarang kalau ada temen, sekarang hidupmu enak ya kayak ini, ya karena dia tuh nggak tahu masa kecilku kayak apa. Proses. Iya, Dia nggak tahu proses. iya dia nggak tahu proses. Wah kamu gini karena dia nggak tahu proses itu seperti apa. Aku pingin ku duwe, iku lo gimana gitu. Aku pingin mengangkat derajat orang tua aku tuh seperti apa gitu loh, seriusan. Tapi pada masa-masa itu kan sudah di masa sekarang. Sampean itu mensyukuri nggak dikasih pengalaman seperti itu atau menyesal? Aku bersyukur gitu loh, bersyukur ya. Aku bersyukur. Soalnya hal seperti itu adalah pelajaran hidup Iya, yang aku mikirnya kayak gitu. Kalau kita nggak punya masa lalu, otomatis kita nggak bakalan punya masa depan. Itu pasti. Kemudian bisa saya garis bawahi juga secara seleksi alam, Mrungil Seo ini sudah mengalami seleksi alam lebih awal. Jadi teman-teman yang memang nggak seharusnya ada itu sudah di awal, nggak di masa sekarang. Jadi di masa sekarang itu ada teman-teman yang baik. Ya, alhamdulillah. Teman-teman nggak usah pada nangis ya, karena ini real ya. Membatalkan puasa nggak ya? Oh enggak, insya Allah enggak. Karena aku nggak sengaja, karena aku dibuat nangis. Jadi semoga aja nanti anak cucu kita nggak mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita Amin. Doa kita adalah siapapun ya, orang yang ada di sekeliling kita itu maunya kan orang baik semua. Siapa sih yang nggak mau kita punya teman orang baik? Amin. Jadi pengalaman yang berharga ya buat sampean. Bapak Ibu masih? Ibu masih. Sehat. Sehat. Bapak almarhum. Sudah lama? Tahun kemarin. Berarti pandemi. Pandemi, heeh. Ya begitulah ceritaku Besti. Jadi setiap penyanyi itu garis besar mungkin hampir sama 80%. Tapi ada beberapa poin itu yang menjadikan mereka yang kita lihat di panggung itu energik, itu ada titik yang memang dirubah oleh dirinya sendiri untuk menutupi rasa masa lalu yang sakit. Betul ya? Jadi ibaratnya kalau lo mau apa deh, ya intinya kita intinya kita gimana caranya kita itu bisa bangkit, sudah selesai di situ ya garis besarnya. Jadi sekarang juga ditanamkan di diri sendiri. Sampean berarti lebih bisa menghargai orang berarti karena dengan pengalaman yang dulu. Bener nggak? Satu itu. Kemudian makanya tadi saya lihat dari beralih dari dangdut ke pop karena merasa mencari jiwa dan hatinya ini harus selalu ada orang-orang yang baik. Ya, di sini karena kita punya teman baik ya diterima. Intinya mereka saling mensupport. Ya, kita butuh, sana butuh, simbiosis, mutualisme. Oke, jangan nangis lagi dong. Nanti tomboynya hilang. Tisu Besti, tisu. Kemudian mau tanya lagi, selama perjalanan karir menyanyi itu sebagai penyanyi kan pulang malam itu kan sering ya. Nah, pernah mengalami nggak hal-hal yang goib? Entah itu goib atau dicegat begal atau cegat cowok sing maco gini. Coba pengalaman apa? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak pernah, jangan sampai lah. Makanya kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, yang tadi ya. Kenapa setiap kali aku dicium orang aku nggak pernah mempermasalahkan? Karena aku takut pulang aku dihadang. Dicegat. Pasti. Hukum alam ya. Iya. Apa sih bahasa dendam? Bukan. Diancem. Dia lebih ngancem aku. Iya. Aku gak kepikir ke situ ya. Iya, masalahnya kita nyari uang, kita nyari rezeki di lapangan, di jalan terus, masalahnya. Betul. Kalaupun ya sebenarnya gimana kita mau nggak mau ya, mau kita marah juga, mau marah sama siapa? Kita mau ngadu. Ya saru. Ya. Kemudian jawabannya ora kalong kok. Lah, ya, kayak gitu. Kayak gitu seriusan. Bener ya? Iya. Alah gak kalong ya. Tapi dia nggak mikir hati kita itu seperti apa, ya kan? Seriusan. Gitu, ya. Hampir semua penyanyi ngalamin lah kayak aku. Yang mereka ditowel, yang mereka mau dicium, mereka mau dipegang apanya kayak itu. Banyak. Itu kan suka dukanya ya, tapi itu masuk duka. Kalau gini. Mungkin buat teman-teman yang laki-laki ya. Kalau setiap ada job, kenapa
penyanyi itu jarang memilih makan saat di tempat yang punya gawe. Itu semua apa rata-rata? Maksudnya yang misalkan kita habis main nih, sisi penyanyi kan kita kumpul sambil nunggu waktu pulang. BLT ya, badan langsung tunai ya. Itu rata-rata penyanyi kok. Yes, makasih. Karena gini, kita yang mungkin setiap hari sudah bergelut ya kan, di lapangan dan mungkin menunya itu sama. Masalah itu ya. Menunya sama. Coba penyanyi kasih sambal tempe, terong penyet. Ceplok. Jangan tanya. Gimana? Saya itu misalkan rawan gitu ya, sama daging atau itu dimakan, saya pikir karena takut gemuk. Bukan. Ternyata masalah rasa atau masalah. Mungkin karena mereka terbiasa. Bukan mereka, aku pun sama sebenarnya. Karena saking seringnya tiap hari kita yang mau makan itu rawon soto kayak gitu loh. Berarti bagi netizen ini yang mau menikah, yang mau ngejob nih penyanyi siapapun ya, nggak usah repot-repot. Masakin sambelan sudah dimakan. Selesai sama lalapan. Kameramen juga, musisi juga. Jadi selama ini seriusan. Memang supaya lihat podcast ini berubah polanya. Seriusan. Yang untuk anjengan nggak apa-apa dikasih rawon. Kita pasti kebiasaan penyanyi itu kalau pas lagi misal lapar kayak itu, Bu nyon sewu damelno mie godhog, itu pasti sampai menu yang Bu berbeda. damelno sambel mentah dadar. lebih kemakan ya. Saya lihat tuh kadang sampai kambing, ayam segini, sapi, kambing itu sampai numpuk-numpuk nggak kemakan. Yang punya gaya biasanya bilang, Mas konco-koncone penyanyi kok udah maem toh, apa gak enak apa piye. Kadang bukan. Dijak ngomong kan gak enak, pikirku diet aku ngomong. Ada sih yang sepemikiran, ada yang daya, tapi lebih ke mungkin terlalu sering ketemu rawon, soto kayak gitu. Intinya coba dikasih ya? Sambel lah, setuju. Besti-bestiku semuanya selalu setuju deh kayak gitu. Seriusan. Oke. Kalau rata-rata kalau dangdut itu kan banyak penyumbang lagu. Kalau ini saya mau menanyakan pola pekerjaan. Kalau di pop, di wedding itu bukan di wedding aja. Kalau pop itu apakah sama kayak di dangdut? Jangan merasakan atau melihat antusias penonton ini. Kalau di wedding itu kita lebih ini ya, lebih ke durasi. Karena kita mungkin durasi yang kita dari awal dari jam 11 sampai jam 1 itu kan bener-bener ya bener-bener ya udah ini sampai jam 1 ya sudah kayak gitu. Jadi misal ada yang mereka mau request lagu, request lagu mau nyanyi mungkin ya dipersilahkan. Banyak yang kayak gitu, banyak sebenarnya. Cuma nggak soalnya kalau boleh dipikir tuh saya akui player dangdut itu otaknya IQ-nya cerdas-cerdas. Karena apa? Setiap di titik itu mereka mungkin banyak lagu yang sama kan, tetapi selalu ujian setiap hari. Kalau kita boleh tahu, contoh kecil sampean duduk, Mas lagu ini, Mbak aku mau nyanyi lagu ini, sama dengan kita ujian. Kita nggak pernah tahu akan ada ujian seperti apa di situ. Iya seriusan. Bener, ya, Nah dunia seperti itu waktu saya mengalami pribadi saya nggak kuat. Iya. Kalau aku juga sebenarnya sama, cuma karena aku terbantu googling di depanku pakai stay HP. Jadi minta lagunya apa Pak? Lagunya minta ini. Aku nggak hafal, nggak masalah. Yang penting kan hafal nadanya. Tempat. Iya. Ya akhirnya ya sudah lolos. Luar biasa, ini semakin kesini semakin menang. Durasi ya, bilangnya tadi cuma berapa Besti, 15 menit, akhirnya berapa? Mau 1 jam ya? Booking ya, 1 jam. Menungil Seo. Menjadi penyanyi itu kan pilihan ya, selain dari jiwa dan hati. Apakah ingin mengakhiri itu kira-kira di berapa tahun ke depan? Kalau aku nggak terus aku limit sekian kayak gitu. Selama aku masih dibutuhkan sama orang, selama jazaku masih berlaku ya, intinya kayak gitu ya. Ya aku tetap
aku tetap berkarya segitu aja. Jadi intinya ini memang pure di jalan mengalir begitu saja. Iya. Mau berhenti kapan ya? Kalau aku mikir namanya orang berkarya itu kan nggak ada batas dan nggak terus kita ada batas umur ya itu. Iya kan? Mau kita misal umur 50 kalau kita dikasih umur panjang kita masih kuat nyanyi dan orang membutuhkan suara kita, why not? Kita berangkat. Ya kan cuan Besti, ya kan, ya kan? Karena paling ringan ya nyanyi ya. Iya. Kita kalau ngulingan berat. Sudah hampir 2 jam ya, hampir 2 jam. Seriusan berapa jam nih? 2 jam. Oh 1 jam. Sebenarnya enak ya kan? Enak. Terus, Jengker santai. ya, bisa menggali sampean itu ternyata masa lalunya seperti itu. Iya. Jadi saya sudah bisa tarik garis merah ya. Apa yang saya lihat selama ini memang energik, memang kemudian tampil tomboy, terus aktif ya. Ternyata memang ada nilai. Ada masa lalu yang benar-benar aku gimana ya? Aku tuh ada masa lalu yang benar-benar banget bukan gitu. dendam tapi lebih bukan mengganti. dendam, lebih gitu loh. Aduh, gitu loh. Yang ngejong karena saya mampu ibaratnya ya. Contoh kecil, dulu kita mau beli bakso harus dibagi bertiga. Betul. Karena kita bisa beli bukan kok sombong bukan. Enggak, iya. Semua ini kan perjalanan hidup. Ya kan, perjalanan hidup yang harus kita syukuri. Ada kalimat yang mengatakan demikian. Pandai-pandailah engkau bersyukur maka akan kutambah nikmatku. Soalnya kalau generasi kita itu sampean mau percaya nggak percaya, orang tua kita dulu itu beli bakso 1 itu dimakan bertiga. Sama lah kita, iya kan? Sama. Karena generasi saya rasa sama. Aku 3 saudara, jadi kakakku almarhum, aku sama adik. Beli bebek ya gitu, beli bebeknya jadi. Kita sama ya? Kurang tas dulu dong. Itu sama semua. Jadi kalau jenengan tahu Mafi itu kan dulu riwayat sekolahnya sama Mafi yang produksi sampean itu. Jadi saya yang punya sepeda ontel, Mafi nggak punya. Jadi kita waktu sekolah boncengan itu jaraknya sini Rengel dulu, ngontel itu dulu. Nggak merasa berat pada waktu itu. Sepeda ontel itu punya saya, lain-lain malah belum dulu. Jadi ya misalkan kita boleh bicara sama bisa putus ya nggak bisa karena masa lalu itu masih nempel. Nah itu loh memang ya jadi disyukuri saja apa yang sudah sampai pembahasan sampai saat ini. Saya mau terima kasih yang super banyak sudah mau berkunjung, mau silaturahmi dengan tujuan kami yang sudah kami sampaikan bahwa Jengker Santai itu selain memberikan motivasi kepada teman-teman yang mau belajarnya, bukan mau belajar, mau terjun di dunia nyanyi. Barangkali setelah melihat wajahnya sampean ketemu di jalan dan lain-lain itu menghormati, sopan lah ya. Kita bukan minta sesuatu, bukan minta di job, tapi kalau ada senior sopan gitu. Ya paling nggak disapa lah. Hai Mbak Eo, hai Mbak Ita, Mbak Brila gitu ya kan. Umat ya. Oke, 3, 2, 1 sampai ketemu di Jengker Santai berikutnya. Bye.